Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Alivia Pratiwi Pamungkas. Di sini saya akan mereview sebuah buku dengan judul Doesn't with Modification dari sudut pandang variabilitas. Jadi, buku ini pertama kali diterbitkan pada Mei 2021 dengan 131 halaman. Buku apa sih ini? Ini adalah sebuah buku ringkasan tentang materi evolusi, materi yang biasa disampaikan di jenjang SMA, di jenjang akademis SMA, khususnya pada kelas 12 semester 2. Jadi buku ini berisi ringkasan materi evolusi dan mutasi dari berbagai sudut pandang ahli yang dirangkum menjadi satu dan juga diambil fokus utamanya dari sudut pandang variabilitas. Mengapa? Karena sudut pandang variabilitas itu sudut pandang yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Keunggulan dari buku ini yaitu buku ini dapat dimanfaatkan oleh para tenaga pendidik untuk menjadi sumber acuan belajar, karena dari buku ini para tenaga pengajar ini tidak perlu khawatir atau tidak perlu tertekan karena adanya pertentangan dengan keyakinannya. Bagi para murid juga, buku ini sangat bermanfaat untuk menjadi sumber belajar khususnya di materi mutasi dan evolusi. Sekian review singkat dari saya. Selanjutnya akan saya bahas sepersubbab dari buku ini. Buku ini memiliki 11 bab yang akan saya jelaskan lebih detailnya melalui PPT agar lebih memahami. Baik, kita akan mereview buku dengan judul Doesn't with Modification dari sudut pandang variabilitas secara lebih detail. Buku ini diterbitkan pada tahun 2021 sebagai suplemen pembelajaran biologi untuk SMA dan sederajat. Langsung saja kita mulai pada bab 1, sejarah perkembangan teori Darwin. Ada teori evolusi. Teori evolusi ini merupakan hipotesis dari Charles Darwin tentang idenya yang dinyatakan sebagai penurunan dengan modifikasi atau descent with modification. Teori evolusi ini menyatakan perubahan sifat suatu populasi hidup yang terwariskan dari generasi ke generasi berdasarkan pada idenya, yaitu penurunan dengan modifikasi. Sejarah teori Darwin ini secara garis besar dibagi menjadi era sebelum Darwin, pre-Darwinian, era Darwin, dan era setelah Darwin atau post-Darwinian. Pertama ada teori pre-Darwinian. Teori pre-Darwinian ini bagian atau tahapan sebelum adanya teori Darwin. Teori pre-Darwinian ini diungkapkan oleh ilmuwan-ilmuwan sebelum teori Darwin, dan yang mempengaruhi teori Darwin ada Aristoteles, Carol Linnaeus, James Hutton, George Cuvier, Erasmus Darwin, Jean-Baptiste Thomas Robert, Sir Charles, dan Alfred Russel Wallace. Jadi mereka mengungkapkan opininya, pendapatnya tentang evolusi. Lalu ada teori Darwinian atau pada masa Darwinian. Era ini dimulai ketika Darwin bersama Beagle pada tahun 1831 memulai perjalanannya. Pelayaran perjalanan Darwin ini menjadi titik tolak pemikiran Darwin tentang ide penurunan dengan modifikasi. Itu merupakan peta dari perjalanan Darwin. Pada perjalanan itu, Darwin mengamati bagaimana makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya, mulai dari habitat, padang rumput, dan lingkungan berbatu seperti di pegunungan Andes. Perjalanan tersebut, Darwin juga menemukan fosil organisme laut yang berada di pegunungan Andes yang menjulang tinggi, sehingga dia menyimpulkan bahwa bebatuan yang mengandung fosil telah terangkat ke atas akibat aktivitas geologi.
misal seperti halnya gempa bumi. Dari teori Darwin tentang descent with modification ini ada 11 bab atau 11 bagian di buku ini yang menyatakan spesies memiliki fertilisasi atau pembuahan yang tinggi, populasi berjumlah sama disebabkan oleh beberapa faktor seperti individu yang tersinggung oleh predator, perubahan iklim, dan proses persilangan. Sumber makanan terbatas tapi relatif stabil untuk jangka panjang. Lalu ada terjadi perjuangan secara implisit dari semua makhluk atau setiap makhluk itu berusaha untuk mempertahankan kehidupannya. Dan juga selanjutnya, lalu ada teori post-Darwinian. Teori ini ditandai dengan dimulainya teori genetika yang menerangkan tentang penurunan persamaan dan variasi anakan atau offspring. Ada teori post-Darwinian ini juga dilakukan sebuah eksperimen pada kacang kapri oleh George Mendel dan ditemukan kembali pada 1900 oleh Karls di Jerman, De Vries di Belanda, dan Teschmark di Austria. Genetika menjelaskan tentang variabilitas dan juga variasi genetik yang berperan penting dalam menjelaskan proses penurunan dengan modifikasi. Lalu di buku ini juga membahas tentang teori neo-Darwinian. Teori ini menyatakan bahwa terjadi frekuensi gen dari generasi ke generasi, terjadi perubahan genotip yang seiring waktu, terbentuk varian baru pada materi genetik DNA RNA, terjadi kompetisi antara individu karena melebihi sumber daya lingkungan. Lalu ada generasi berikut mewarisi kombinasi gen dari individu yang bertahan hidup, menunjukkan bahwa seleksi alam tidak berpengaruh terhadap populasi dan populasi tidak berubah karena seleksi alam. Berarti hal ini berbanding terbalik dengan teori neo-Darwinian. Beberapa ahli genetika berpendapat bahwa mutasi itu digunakan untuk menjelaskan adanya variasi genetik pada keturunan, sedangkan seleksi alam menjelaskan tentang faktor yang mengukuhkan variasi genetik yang sesuai. Lalu ada August Weismann yang mengatakan bahwa sel-sel tubuh tidak dipengaruhi oleh lingkungan dalam penurunannya, melainkan berdasarkan pada prinsip genetika. Jadi kedua ilmuwan itu bersepakat bahwa faktor lingkungan itu tidak menjadi poin utama atau penyebab utama dari adanya variasi genetik. Genetika modern juga membuktikan adanya gen tidak banyak berubah atau convergent gen dengan membandingkan persamaan variasi antara makhluk hidup dan perbandingan urutan basa pada DNA makhluk hidup. Selanjutnya kita memasuki bab kedua, pengantar descent with modification. Masuk bab A, keanekaragaman paruh burung finch di Galapagos. Jadi Galapagos itu sebuah pulau. Ternyata perbedaan paruh burung finch di kepulauan Galapagos itu disebabkan oleh penyesuaian diri di lingkungan baru. Burung finch di Amerika Selatan memakan biji-bijian, sedangkan yang di Galapagos memiliki sumber daya makanan yang lebih bervariasi. Ada perubahan progresif dan regresif. Dinosaurus merupakan hewan purba yang hidup 230 juta tahun lalu. Dan pada saat itu jumlah dinosaurus di bumi ini sangatlah melimpah. Dinosaurus mengalami kepunahan pada akhir era Mesozoikum atau zaman Kapur Tersier. Kepunahan dinosaurus ini disebabkan dahulu di bumi terdapat benda-benda angkasa yang jatuh menghujani bumi. Benda-benda angkasa ini menyebabkan kebakaran hutan dan meningkatkan suhu bumi. Seperti atmosfer yang jatuh di lautan juga menyebabkan tsunami besar yang menyapu dan menenggelamkan seluruh kehidupan di bumi saat itu. Akibatnya terjadi kepunahan massal akibat hilangnya ekologi secara kompleks. Dibutuhkan berjuta-juta tahun kembali untuk mengembalikan kondisi bumi pada keadaan sebelumnya. Hanya makhluk hidup yang mampu beradaptasi dengan tempat dan waktu yang dapat terus bertahan hidup, seperti
organisme-organisme yang hidup di bawah tanah, di dasar tanah, yang mampu memakan berbagai makanan, itu yang dapat perubahan regresif itu adalah perubahan makhluk hidup dari kelimpahan besar menjadi kepunahan, seperti halnya dinosaurus. Sedangkan perubahan progresif adalah kelimpahan makhluk hidup yang semakin besar. Ini ada perubahan mikro. Untuk membuktikan perubahan mikro ini, ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh populasi ayam padang rumput besar yang mengalami penurunan. Perubahan tersebut ternyata disebabkan oleh berkurangnya alel dalam tubuh ayam, sehingga ayam sulit beradaptasi dengan lingkungannya. Lalu ada perubahan konvergen dan divergen. Apa sih perubahan konvergen dan divergen itu? Perubahan konvergen adalah kesamaan perilaku dan kesamaan struktur dua organisme yang berkerabat jauh. Sedangkan perubahan divergen adalah kesamaan struktur antara dua organisme yang berdekatan tingkat takson. Lalu ada pengertian descent with modification. Descent with modification ini adalah pandangan Darwin tentang penurunan dengan modifikasi yang terjadi secara berangsur-angsur dalam waktu lama menuju ke arah yang sesuai dengan masa dan tempat. Selanjutnya di bab 3, bukti descent with modification. Pada bab ini membahas tentang fosil-fosil, lalu hal-hal yang membuktikan adanya descent with modification. Ditemukannya fosil tentang variabilitas hayati makhluk hidup. Dengan membandingkan fosil-fosil dari lapisan bumi ini, dapat disimpulkan bahwa keadaan lingkungan di masa lampau berbeda dengan sekarang. Perubahan keadaan di bumi menyebabkan munculnya variabilitas jenis-jenis makhluk hidup. Jadi, fosil yang menunjukkan hipotesis keragaman struktur yaitu antara paus, cetacea, dan juga lainnya, dan organisme terestrial yang ditunjukkan pada gambar di samping. Jadi, perbedaan dari gambar fosil itu dapat dilihat di tabel. Fosil hewan Poikilocetus memiliki struktur bertungkai 4 untuk berjalan dan memiliki ekor. Habitatnya di darat. Lalu ada Rhodocetus bertungkai 4 dan juga memiliki ekor. Lalu ada Darudom tanpa tungkai dan juga memiliki ekor, hidupnya di perairan sama halnya seperti Rhodocetus. Lalu ada Balanea, yaitu nenek moyang paus pada masa kini, tanpa tungkai dan juga memiliki ekor, habitatnya di lautan. Hanya ada bukti keragaman fosil. Fosil ini ditemukan di endapan bebatuan yang usianya dapat diketahui dengan cara mengukur kandungan karbon pada lapisan fosil ditemukan. Fosil juga ditemukan di amber dan juga es. Fosil yang ditemukan di es dan juga amber ini cenderung terlestarikan karena dapat terlindung dari bahaya-bahaya luar. Lalu ada tokoh-tokoh yang menjelaskan tentang keragaman fosil. Pertama ada Leonardo da Vinci. Fosil adalah bukti adanya kehidupan di masa lampau. George Cuvier menyatakan bahwa membandingkan struktur fosil pada zaman lampau dengan makhluk hidup pada saat ini. Terdapat masa diciptakan makhluk hidup yang berbeda dengan masa lainnya, dan setiap masa diakan kataklisma atau kehancuran. Lalu ada Darwin, makhluk hidup pada lapisan bumi tua berbeda variasi dengan organisme pada lapisan bumi muda. Organisme pada lapisan bumi muda ini lebih kompleks strukturnya. Selanjutnya ada keragaman makhluk hidup. Tumbuhan, salah satu makhluk hidup, tumbuhan bunga memiliki keragaman yang tinggi dan juga menempati 80% populasi tumbuhan yang ada di bumi. Secara
Garis besar, tumbuhan dibedakan menjadi tumbuhan monokotil dan juga tumbuhan dikotil. Akar dari tumbuhan monokotil berbentuk serabut, sedangkan dikotil akarnya tunggang. Lalu xilem dan floem pada batang monokotil tersebar, sedangkan pada dikotil berbentuk atau berformasi melingkar. Lalu ada jaringan mesofil pada monokotil adalah pada famili Gramineae. Struktur sel-selnya nyaris tidak bisa dibedakan, sedangkan pada dikotil dapat dibedakan menjadi jaringan pagar dan bunga karang. Lalu mahkota bunga monokotil memiliki kelipatan 3, sedangkan dikotil memiliki kelipatan 4 atau 5. Lalu ada variasi dalam satu keturunan. Ras merupakan suatu sistem guna mengklasifikasikan manusia dalam populasi besar yang berbeda ciri fenotip, asal-usul, tampang jasmani, dan kesukuan. Selanjutnya ada petunjuk descent with modification, yaitu fenomena alam yang menunjukkan atau menguatkan teori Darwin. Petunjuk ini dapat dijadikan sumber, yaitu variasi morfologi, fisiologi, biokimia, genetika, dan struktur vestigial. Pada gambar tersebut adalah bukti dari homologi. Kondisi sebaliknya disebut sebagai analogi. Organisme Homo sapiens atau manusia fungsinya untuk memegang. Lalu di sampingnya ada Felis catus atau kucing, memiliki fungsi sebagai alat gerak. Sebelahnya lagi ada Balaena musculus atau paus, fungsinya sirip dengan sirip depan untuk berenang. Yang paling kanan ada Hipposideros ahae atau kelelawar, fungsinya sebagai alat gerak untuk terbang. Lalu ada perbandingan embriologi. Pada bagian ini menjelaskan tentang semua anggota vertebrata dalam perkembangannya mengalami masa embrional yang sama. Selanjutnya ada domestikasi. Domestikasi ini adalah upaya manusia mengubah tanaman atau hewan liar menjadi sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Kegiatan ini sangat memungkinkan adanya organisme dengan variasi baru, bahkan sangat berbeda dengan tanaman aslinya. Selanjutnya ada fisiologi perbandingan. Pada bab ini menyatakan bahwa makhluk hidup tersusun atas sel dan akan berkembang seiring bertambahnya usia. Kegiatan fisiologi setiap sel memiliki kemiripan yang meliputi kemiripan dalam faal respiration, kemiripan dalam metabolisme, proses sintesis protein, dan pembentukan ATP. Lalu ada petunjuk secara biokimia. Kekerabatan makhluk hidup dapat diketahui melalui uji represipitin oleh Nathaniel. Lalu ada perbandingan genetik. Teori ini dipelopori oleh George Mendel yang mengungkapkan bahwa banyaknya variasi alel menentukan kemampuan terhadap ketahanan untuk dapat terus hidup. Alat tubuh yang tersisa atau struktur vestigial, yaitu struktur yang tidak berkembang terus pada organisme tetapi akan memiliki fungsi yang lain. Alat tubuh yang tersisa ini menunjukkan bahwa adanya struktur-struktur yang tidak berkembang karena tidak memiliki fungsi yang secara spesifik, seperti halnya tulang ekor manusia, gigi geraham manusia, dan juga penglihatan pada hewan gua. Lalu ada bab 5 menjelaskan tentang variabilitas. Variabilitas yang ada pada hewan, tumbuhan, manusia, maupun mikroorganisme merupakan bukti adanya proses penurunan dengan modifikasi. Pertama, kita akan membahas variasi pada tumbuhan. Variasi ini terjadi karena adanya rekombinasi gen melalui tahap fertilisasi antara gen sperma dan juga gen ovum. Gambar di samping gambar bunga tersebut adalah bunga Mimulus sp yang menunjukkan adanya keragaman pada bunga Mimulus sp.
Variasi pada bunga tersebut merupakan hasil rekombinasi gen yang pada saat fertilisasi antara gen sperma dan juga gen ovum. Variasi fenotip yang muncul ini dikarenakan atau munculnya adanya perbedaan-perbedaan secara genetis. Lalu ada variasi pada hewan, seperti pada gambar di samping ada 3 buah gambar bekicot dengan cangkang yang berbeda warna. Keberagaman ini diwariskan dari induk kepada keturunannya. Selanjutnya ada variasi yang dipengaruhi lingkungan. Pada suatu percobaan pada ikan gupi untuk membuktikan adanya variasi yang dipengaruhi lingkungan, suatu percobaan atau penelitian dilakukan pada ikan gupi. Ikan gupi tersebut diletakkan pada 2 wadah yang berbeda. Wadah pertama pemangsa yang aktif atau pike cichlid, dan wadah kedua ada pemangsa yang tidak aktif atau killifish. Ternyata 2 ikan yang diletakkan pada wadah berbeda tersebut menghasilkan fenotip yang berbeda. Ikan gupi pada habitat pike cichlid cenderung corak berwarna terang, dan juga ikan yang pada habitat killifish memiliki warna yang cerah dan banyak coraknya. Kenapa? Ikan yang diletakkan di pemangsa yang aktif memiliki warna terang karena hal tersebut merupakan bentuk adaptasinya pada lingkungan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari dari pemangsa dengan menyamakan fenotipnya dengan lingkungan, sehingga dia berwarna terang. Sedangkan ikan gupi yang diletakkan di pemangsa yang tidak aktif memiliki warna yang cenderung cerah karena dia tidak khawatir adanya pemangsa yang akan mempengaruhi atau akan membahayakan keberlangsungan hidupnya. Selanjutnya ada variasi genetik, merupakan penanda dari descent modification. Variasi genotip ini terjadi karena adanya berbagai macam alel yang menyebabkan mekanisme pembentukan variasi genotip yang tidak terhingga, sehingga memunculkan atau menciptakan organisme baru yang sangat beragam. Keberagaman genetik ini sebenarnya juga penting karena untuk menghindari adanya kepunahan. Selain variasi genetik, seleksi alam juga berpengaruh, walaupun memiliki pengaruh kecil, yaitu hanya sebagai pemicu jika terdapat alel multiple untuk satu lokus tertentu. Lalu ada variasi fenotip. Variasi fenotip ini menyebabkan adanya seleksi alam yang dapat mengubah susunan populasi dengan waktu tidak lama. Lalu ada mutasi dan reproduksi seksual. Apa sih mutasi? Mutasi adalah perubahan urutan DNA akibat kesalahan pada replikasi atau perbaikan DNA yang memunculkan alel baru bagi populasi, sehingga menyebabkan sumber variasi. Mutasi juga berpengaruh pada penurunan sifat yang terjadi pada sel germinal, sedangkan yang tidak penurunan sifat terjadi pada sel somatik, atau kalau germinal adalah sel seksual. Mutasi ini dapat menyebabkan perubahan struktur DNA, tapi tidak mengubah asam amino dalam tubuh. Mutasi juga menyebabkan perubahan struktur DNA yang mengubah asam amino, tapi tidak mengubah fungsinya. Mutasi juga menyebabkan perubahan struktur DNA yang mengubah asam amino dan fungsinya, namun terjadi pada sel somatik sehingga tidak diturunkan. Mutasi juga menyebabkan kematian, seperti halnya pada kelainan penyakit hemofilia. Mutasi juga menguntungkan bagi manusia, terutama aplikasi di bidang pertanian dan peternakan, karena dapat menghasilkan buah-buah yang unggul. Selanjutnya ada macam-macam mutasi pada bagan berwarna merah. Ada mutasi substitusi, yaitu penggantian satu
yaitu penggantian satu nukleotida oleh nukleotida yang lain. Lalu ada rekombinasi, yaitu pertukaran suatu urutan bahasa dengan bahasa yang lain yang berupa benda silang, konversi gen. Lalu ada delesi, yaitu penghilangan satu atau lebih nukleotida dari DNA. Insersi, penambahan satu atau lebih nukleotida pada urutan DNA. Sedangkan inversi adalah perputaran 180 derajat rantai ganda DNA yang tersusun dari 2 atau lebih pasang basa. Selanjutnya ada reproduksi seksual, yaitu mekanisme penurunan dengan modifikasi yang memperbanyak variabilitas. Seperti halnya pada persilangan bunga pukul 4 berwarna merah dengan bunga pukul 4 berwarna putih menghasilkan filial pertama bunga berwarna merah muda. Hal ini termasuk pada pewarisan sifat yang bersifat intermediate, yaitu dua fenotip yang tercampur menjadi fenotip baru. Lalu ada adaptasi makhluk hidup. Adaptasi ini dilakukan oleh makhluk hidup dengan tujuan meningkatkan kesistasan dan reproduksi pada lingkungan yang spesifik. Pertama, ada adaptasi terhadap musim, dibuktikan dengan adanya penyebaran kanguru yang disebabkan oleh musim. Hasil tersebut menunjukkan frekuensi populasi kanguru Australia dengan berbagai iklim yang berbeda. Pada iklim arid atau semi-arid dengan penguapan rendah atau bervariasi dari waktu ke waktu memiliki kelimpahan paling banyak dengan 1-10 frekuensi populasi per kilometer kubik, yaitu pada Australia Tengah. Kelimpahan organisme yang berbeda pada tiap iklim ini terkait dengan iklim yang berperan sebagai faktor penyeleksi. Seleksi alam adalah kekuatan besar yang mempengaruhi frekuensi berbagai alel dalam suatu populasi. Ada pembagian seleksi alam, ada 3. Pertama ada direksional, yaitu seleksi alam akibat alam berubah atau berimigrasi pada lingkungan baru. Contohnya Piston betularia, adaptif lingkungan gelap. Lalu ada disruptif, ditandai dengan hilangnya fenotip intermed, contohnya kupu-kupu penipu. Lalu ada stabilisasi, yaitu seleksi yang menguntungkan fenotip intermediate, kupu-kupu penipu Afrika. Selanjutnya ada perubahan populasi. Banyak kesalahpahaman di masyarakat yang menyatakan bahwa individu mengalami perubahan bentuk. Ya, memang benar bahwa seleksi alam yang akan bekerja pada individu dan kombinasi sifat setiap organisme mempengaruhi kesintasan dan keberhasilan reproduksi. Namun, dampak perubahan dan variabilitas tersebut hanya terjadi pada populasi. Pada subbab A, kita akan membahas tentang pemisahan satu spesies menjadi 2 populasi. Satu spesies yang terpisah menjadi 2 populasi di lembah Yukon disebabkan karena 2 populasi tersebut terhalang secara geografi dengan bentang alam berjarak sangat jauh. Selanjutnya ada perubahan populasi badak Jawa. Perubahan ini terjadi pada level individu yang menandakan bahwa populasi tersebut dalam kondisi tidak stabil dan jika mengalami kepunahan, seluruh gennya akan hilang. Lalu ada perubahan populasi tanaman obat. Perbedaan kelimpahan pada tanaman obat tersebut lebih banyak disebabkan oleh faktor alam seperti kondisi tanah, kelembapan, curah hujan, suhu, dan peristiwa herbivori dibandingkan oleh faktor manusia karena taman nasional merupakan lingkungan tertutup yang tidak bisa dimasuki tanpa izin. Pernyataan tersebut membahas tentang tanaman obat yang berada pada Taman Nasional Alas Purwo. Selanjutnya, perubahan tidak terjadi pada level individu, melainkan populasi, karena setiap individu mempunyai alel yang tetap dari kedua induk. 3 mekanisme utama dalam perubahan populasi yaitu seleksi alam, hanyutan genetik, dan aliran gen.
Hanyutan pertama ada seleksi alam. Seleksi alam adalah kondisi alam yang secara tidak langsung itu menyeleksi makhluk hidup yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Hanya organisme-organisme yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya yang mampu bertahan untuk melangsungkan kehidupannya. Selanjutnya ada hanyutan genetik, yaitu perubahan frekuensi alel akibat adanya populasi kecil yang memisahkan diri dari populasi yang lebih besar. Lalu ada aliran gen. Aliran gen ini terjadi pada ras warga Indonesia Timur atau terjadi satu aliran gen yang hampir sama. Aliran ras yang terjadi pada warga Indonesia Timur yang meliputi Papua, Ambon, dan Timur cenderung memiliki ras atau cenderung memiliki kemiripan fenotip. Dan juga ada ras orang Cina, Filipina, Manado, dan Dayak yang memiliki aliran gen juga. Jadi orang-orang dari daerah tersebut memiliki kesamaan fenotip. Lalu ada efek Leher-Botor, yaitu anggota populasi berkurang sehingga menurunkan variasi genetik. Pada bab 9 ini kita akan mempelajari tentang hukum Hardy-Weinberg. Hardy ini adalah seorang ahli matematika Inggris dan Weinberg adalah seorang dokter dari Jerman yang secara independen mereka mengembangkan teori kuantitatif untuk mendefinisikan struktur genetik populasi. Hukum Hardy-Weinberg ini memberikan rumus aljabar dasar untuk menggambarkan frekuensi yang diharapkan dari berbagai genotip dalam suatu populasi. Jadi pada hukum Hardy-Weinberg ini kaitannya evolusi mutasi dengan teori matematika, yaitu aljabar. Hukum Hardy-Weinberg ini menyatakan bahwa frekuensi gen dalam suatu populasi tetap konstan dari generasi ke generasi apabila mutasi tidak terjadi dan juga semua anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama. Di hukum Hardy-Weinberg ini ada juga beberapa teori persilangan. Yang pertama ada persilangan dominan. Pada persilangan dominan sempurna ini alel A bersifat dominan dengan frekuensi A sama dengan FA sama dengan P dan alel A resesif FA kecil sama dengan Q, maka P tambah Q sama dengan 1. Lalu ada persilangan dominansi tidak sempurna, yaitu perhitungan frekuensi alel sama dengan dominan sempurna, akan tetapi pada organisme heterozigot muncul fenotip yang berbeda. Lalu ada persilangan kodominan. Jika terdapat 9.000 orang yang diuji terhadap tipe darah MN dan diperoleh data 4.900 orang homozigot terhadap M dan 900 orang homozigot terhadap N, dan ada 4.200 yang heterozigot. Lalu ada frekuensi alel resesif berbahaya. Terdapat beberapa alel resesif yang dapat membahayakan seperti halnya hemofilia. Jadi frekuensi alel resesif berbahaya ini berfungsi untuk menghitung frekuensi pembawa heterozigot gen resesif yang berbahaya. Lalu ada persilangan pada alel ganda, yaitu perhitungan frekuensi genotip pada lokus dengan lebih dari 2 alel, seperti golongan darah ABO. Lalu ada persilangan pada lokus terkait seks, yaitu menghitung frekuensi gen dalam kasus lokus terkait seks pada pria dan wanita. Lalu ada ketidakseimbangan keterkaitan, yaitu apabila 2 atau lebih alel mengalami pertukaran genetik. Yang mengalami pertukaran genetik menghasilkan rekombinasi dan terjadi secara teratur, maka frekuensi kombinasi alel akan mencapai kesetimbangan. Jika kesetimbangan ini tidak tercapai, maka alel dapat dikatakan berada dalam keseimbangan keterkaitan. Efek yang ditimbulkan yaitu kecenderungan 2 atau lebih alel yang diturunkan menjadi lebih sering dari yang diharapkan atau supergen. Pada bab 10 kita sudah sampai pada varian baru. Variasi ini terjadi melalui proses bertahap yang menghasilkan varian berbeda dengan induknya atau bergradasi. Seperti yang kita pelajari pada bab
sebelumnya yang menyatakan bahwa adanya variasi karena bla bla bla. Nah, kita di sini akan membahas tentang variasi tersebut. Anggota suatu variasi ini memiliki kemiripan sebab terhubung oleh gen, terutama yang tinggal berdekatan. Beberapa konsep varian selain konsep biologi dapat kita lihat pada tabel di bawah. Pembentukan variasi ini menyebabkan munculnya isolasi reproduktif yang menghasilkan penghalang berupa faktor-faktor biologi pada varian berbeda untuk menghasilkan keturunan yang viabel dan fertil. Terdapat dua penghalang, yaitu penghalang prozigotik dan penghalang pasca-zigotik. Penghalang prozigotik ini terjadi sebelum fertilisasi. Isolasi reproduktifnya terjadi sebelum fertilisasi, sedangkan penghalang pasca-zigotik ini terjadi ketika sperma berhasil menerobos penghalang prazigotik terlebih dahulu. Kita langsungkan saja pada pembentukan varian allopatrik. Pembentukan varian baru karena pemisahan dua populasi oleh barir geografis sehingga aliran gen antar populasi terputus. Pembentukan varian paropatrik. Pembentukan yang terjadi mekanisme perubahan yang mengurangi aliran gen antara dua populasi. Lalu ada pembentukan varian simpatik, yaitu terbentuknya varian baru akibat adanya dua populasi varian yang berbeda yang menghuni habitat yang sama dan akhirnya mengalami diferensiasi dan pemisahan genetik yang menghasilkan isolasi reproduksi. Salah satu contohnya yaitu pada ikan cichlid di Danau Victoria, Afrika Timur. Dua varian cichlid jantan berkerabat dekat yang berbeda pada warna jantan Pundamilia S berpunggung sembarut biru dan Pundamilia nyerei S berpunggung serambut merah. Pemilihan pasangan jantan ini ternyata didasarkan warna punggung yang menyebabkan penghalang reproduksi utama yang menjaga langkah gen kedua varian tersebut tetap terpisah. Jadi untuk menjalankan suatu proses seksual, ikan jantan cichlid ini menyeleksinya berdasarkan fenotip tertentu. Yang terakhir ada bab kehidupan awal di bumi. Kita sudah mencapai titik puncak dari teori evolusi ini yang menyatakan bahwa fosil menginformasikan keadaan bumi dan lingkungan abiotik lainnya. Fosil Pistolia sp yaitu fosil yang memiliki struktur yang paling lengkap yang dapat menentukan kedalaman lapisan bumi yang berbeda di latam sel 512 juta tahun yang lalu. Lalu ada perubahan kondisi kimia bumi. Kondisi kimia bumi ini ada kondisi primer yang ditandai dengan atmosfer bumi yang terdiri dari hidrogen dan helium. Ini kondisi dasar bumi dahulu kala. Lalu ada kondisi sekunder yaitu ditandai ketika sebagian besar aktivitas vulkanik mengeluarkan gas beracun. Dan kondisi tersier ketika makhluk biologis pertama hidup di bumi purba. Dari zaman dahulu di bumi ini terdapat unsur-unsur kimia seperti metana, amoniak, dan gas. Seiring berjalannya waktu, unsur-unsur tersebut berkurang jumlahnya, sedangkan nitrogen, argon, dan xenon itu tetap. Dan juga saat organisme fotosintesis muncul, kadar oksigen ini meningkat. Bukti dari meningkatnya oksigen ini dapat dilihat dari adanya batuan di berbagai usia yang mengalami oksidasi dengan luasan yang berbeda. Radiasi ultraviolet matahari bersama petir menyebabkan gas purba bereaksi membentuk senyawa organik sederhana yang larut di lautan purba dan membentuk subprimitif, yaitu asam amino, gula, dan basa asam nukleat. Lalu ada teori Oparin dan Miller. Teori Oparin ini menyatakan bahwa kondisi bumi cukup kuat atau cukup mampu untuk membentuk molekul biologis awal seperti karbon monoksida, karbon dioksida, CH4, nitrogen, dan NH3 dengan bantuan energi listrik dari petir, radiasi ultraviolet, dan sinar alfa, beta, gamma
mampu membentuk senyawa organik awal. Senyawa akan bergabung dalam fase uap dan air dengan air membentuk asam amino. Reaksi asam amino ini akan membentuk polimer berupa gelembung-gelembung yang ditemukan sel-sel primitif yang pertama. Lalu ada teori Stanley Miller. Teori ini juga melakukan suatu percobaan seperti gambar di samping yang menghasilkan isomer yang berbeda dari senyawa saat ini dengan signifikan secara biologis. Lalu yang terakhir ada kemunculan makhluk hidup. Makhluk hidup paling sederhana di bumi adalah protobion, yaitu molekul yang dihasilkan secara probiotik spontan dan dilingkupi oleh membran. Materi genetik yang diduga ada pertama kali adalah RNA. Sekian dari saya, semoga review buku tersebut dapat bermanfaat bagi kalian. Meskipun kalian tidak mendapat fisik bukunya, semoga kalian dapat memahami materi yang saya sampaikan sehingga kalian dapat mengerti atau memahami sedikit banyak tentang evolusi berdasarkan buku evolusi mutasi yang saya review kali ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih.